Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denis Imam Ramdhani. Kali ini seperti biasa saya mau ajak teman-teman untuk cek instalasi bersama tim 7 Furnitur. Kali ini saya mau instalasi project all interior di daerah Garut, Jawa Barat. Nah teman-teman, ada yang berbeda memang biasanya kalau kita nge-review satu produk atau satu ruangan. Nah kali ini saya mau reviewnya all interior ya. Oke teman-teman, langsung saja ikuti terus proses instalasi kami dan tim 7 Furnitur berikut ini ya. Oke baik teman-teman, saya sekarang udah di lokasi di mana tim 7 Furnitur akan melakukan proses instalasi project all interior. Di sini udaranya lumayan cukup dingin loh teman-teman, karena emang lokasinya di pegunungan gitu ya, tepatnya di daerah Garut. Lebih tepatnya lagi di Tarogong Kaler. Nah, langsung aja teman-teman kita ikuti proses instalasi project all interior yang akan 7 Furnitur laksanakan. Nah, sekarang saya udah hari kedua nih. Instalasi prosesnya udah hampir 80% ya teman-teman. Semua barang udah terpasang. Sekarang tinggal tim 7 Furnitur mau proses finishing kali ya. Ngelimit-limit detailing-detailingnya aja sih. Untuk itu kita cek ke dalam yuk teman-teman. Lihat proses yang tim 7 Furnitur lakukan. Oke teman-teman, kita mulai review kali ini dari lantai 2 dan di area living room teman-teman. Tepat di belakang saya ada TV kabinet ya. Nah TV kabinet ini mengusung temanya sebetulnya modern sih. Jadi lebih ke luxury, dimana saya install warnanya itu cuman putih dan warna grey. Ya lebih ke monokrom bisa juga sih ya. Nah cuman di sini saya kasih beberapa aksesoris seperti lighting ya, biar menambah kesan futuristiknya juga.
Nah, sedikit aja mau review tentang bahan apa yang saya pakai di TV kabinet ini. Seperti biasa pada umumnya furnitur yang produk dari furnitur kayu itu biasanya yang rekomend itu dari Multiplex, melamine block atau blockboard bahkan thick block ya. Nah, kebetulan yang saya pakai ini ada dua material bahan dasarnya. Di antaranya adalah saya pakai melamine block dan Multiplex yang berukuran 12 mili. Untuk melamine blocknya saya pakai yang 1,8 ya, teman-teman bisa dicek. Nah, untuk finishingnya sendiri saya menggunakan bahan dasar HPL ya. Nah, HPL ini ya menurut saya paling aman sih karena dia dari segi kualitas visualnya juga mudah juga sih cara pengaplikasiannya. Nah, saya ini memakai, kalau selewat bisa dilihat kayak ini ya, apa namanya, kayak granit ya. Padahal ini hanya bahannya dari HPL. Ya, tapi kan karena kita nggak ada beban di sini, hanya untuk stand TV backdropnya gitu. Nah, oke, selanjutnya teman-teman ada instalasi perlistrikannya. Saya jelaskan satu persatu ya. Di sini ada saklar, di mana saklar ini pastinya akan digunakan oleh power untuk TV itu sendiri. Kemudian ada saklar atau connecting untuk antena. Nah, ini tepatnya ya teman-teman. Oke, jadi semua instalasi kabelnya ini udah masuk, nggak ada yang kelihatan keluar, tentunya begitu. Nah, untuk space selanjutnya saya mau review tentang partisi. Jelas ya, namanya juga partisi, berarti sekat ya, atau pemisah ruangan. Nah, partisi ini sebetulnya fungsinya di mana memang ini tuh akses langsung tepat ruang keluarga yang tadi saya review sebelumnya ada TV kabinet. Jadi fungsinya sebetulnya benar-benar nyekat nih. Cuman agar nggak kelihatan jenuh, jadi saya bikin partisi ini ada sedikit ornamen-ornamen, diantaranya panel-panel ya, panel-panel yang berjejer, jadi kelihatannya lebih variatif gitu. Dan kedua, fungsi penyimpanan ada juga tuh. Ya, tepat sekali di area partisinya saya simpan atau saya install untuk rak hiasan, misalnya untuk nyimpan foto atau hiasan-hiasan keramik bisa juga tuh di situ. Selanjutnya ada yang menarik loh teman-teman, di ruangan ini masih di lantai 2. Saya kira butuh sesuatu yang agak sedikit fresh. Ya mungkin nambah-nambah suasana aja gitu. Di antaranya di sebelah saya ini ada mirror decoration. Jadi saya desain ruangan ini kan nggak terlalu luas juga ya. Gimana caranya supaya ruangan ini agak terlihat lebih luas. Nah, saya punya ide nih gimana caranya supaya ada sedikit space. Ini sebenarnya akses di mana untuk menuju ke ruangan lantai 3 ya. Nah, tepat di sebelah saya ini ada mirror decoration. Nah, mirror decoration ini sebetulnya temanya lebih ke mid-century sih ini ya. Saya ambilnya jadi di antara model zaman dulu seperti yang bisa dilihat ya, bentuk heksagon gini. Jadi tapi tetap kita mengusung modernisasinya juga nampak ya di mirror decoration ini. Nah teman-teman, yang selanjutnya kita udah ada di area kitchen ya. Nah di kitchen tepatnya di belakang saya juga nih, karena emang kita langsung live ya, kita review langsung di produknya. Kebetulan kita emang lagi proses instalasi juga tetap berjalan gitu loh. Nah saya mau review dikit nih tentang kitchen kabinetnya. Seperti biasa sih kitchen kabinet ya mungkin tetap harus saya review ya teman-teman. Di kitchen kabinet ini material base-nya kita pakai melamine block, kemudian Multiplex juga. Nah untuk finishingnya kita pakai HPL ya. Oke teman-teman bisa lihat di area top table-nya nih teman-teman ya. Area top table-nya bukan granit, dia pakai HPL juga. Sejauh ini memang rekomendasi juga sih buat tabletop ya. Oke. Mulai dari storage rak piring teman-teman. Nah ini ya storage rak piring. Jadi di dalam komposisinya di kabinet kitchen ini storage-nya kita juga
selalu install. Ini udah include dari kita ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memesan atau order ke 7 Furnitur, itu langsung dapat including rak piringnya juga. Nah ini dia ya, rak piringnya lumayan pasti bakal berguna sih ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian juga ada cutlery. Nah ini selalu juga saya kasih buat para ibu-ibu biar nggak berantakan di luar. Jadi selalu saya kasih ini ya kan. Nah yang selanjutnya ada di area atas nih. Nah ini ya, bisa kita cek teman-teman. Nah kita pasti juga kasih rak piring basah. Jadi dimana ibu-ibu cuci piring seperti biasa, langsung taruh aja di sini karena airnya langsung jatuh ke sinknya. Oke. Mungkin untuk review secara fungsinya itu aja sih, karena material juga tadi udah ya seperti standar kitchen pada umumnya. Oh ya, ada satu lagi. Di backsplash-nya ini kita nggak pakai granit dan nggak pakai keramik juga. Nah, kita masih sama bahannya kayak tabletop ya. Karena kebetulan ini kitchen memang untuk area dapur bersih, teman-teman. Jadi nggak, aktivitasnya nggak terlalu berat-berat sih. Jadi saya kira cukup untuk backsplash dengan bahan dasar melamin block, kemudian finishingnya HPL. Nah teman-teman, saya sekarang udah ada di lantai 1. Tadi kita review-review di lantai 2 dan sekarang saya ada di lantai 1. Dimana di lantai 1 ini saya ada di ruang tamu ya teman-teman. Nah ruang tamu ini saya akan review satu produk juga yang kita install, yaitu partisi ya. Nih seperti di belakang saya. Partisi ini fungsinya untuk menyekat antara ruang tamu dan ruang dapur atau kitchen. Karena ini emang ruangnya nggak ada sekat atau apapun itu, jadi dia dari begitu masuk langsung ke dapur. Jadi perlu banget yang namanya penyekat ruangan. Nah teman-teman, seperti biasa masih sama material base-nya saya pakai melamin block yang size-nya 1,8 ya. Kemudian finishingnya tetap masih HPL karena emang dibikin satu tema. Kalau desain masih sama sih. Kebetulan ini desainnya juga disarankan oleh tim 7 Furnitur ya. Jadi kita pakai warna monokrom juga, cuman putih dan abu gitu. Oke, kita ke ruangan selanjutnya yang bener-bener banyak banget yang harus kita review, yaitu kamar utama ya. Akhirnya kita di ruangan yang terakhir teman-teman. Nah ini ruangan yang emang paling banyak ya furniturnya maksudnya. Yang kebetulan emang ini temanya juga diperhatikan, kemudian komposisi secara fungsinya juga kita perhatiin karena sesuai dengan permintaan klien. Oke, kita bahas dulu satu-satu nih, apa aja sih yang ada di kamar ini. Kalau di belakang saya ini wardrobe ya. Ini wardrobe karena sesuai permintaan klien, kita pengen wardrobe-nya sekaligus ada meja riasnya. Nah ini ya. Nah pertama yang diinstal di sini adalah wardrobe. Nah ini ya di belakang saya tepatnya nih. Ada wardrobe, ada meja rias dengan beberapa, ya saya bikin sederhana aja sih, cuman biar mood dan ambience-nya kerasa, ya saya install lighting di sini. Ini sebenarnya sih fungsinya untuk make up ya, penyimpanan make up atau ya peralatan ibu-ibu lah yang ada di area meja rias. Kemudian yang kedua ada bed tentunya. Bed set-nya di depan saya nih ya. Itu ada bed. Kemudian ada juga meja kerja. Nah sebenarnya meja kerja dibilang meja, tapi ada storage-nya, ada lemarinya juga. Namanya juga custom kan, bebas mau gimana aja terserah klien kita. Ada satu lagi teman-teman, ada cermin, ya kan, standing mirror. Nah standing mirror ini dilengkapi dengan beberapa lighting atau lampu, dimana supaya klien atau pengguna ketika lagi bercermin itu jelas mungkin ya kena cahaya.
Nah, di meja kerja ini, saya mau bahas meja kerja nih, karena emang unik ya. Dia bentuknya, layoutnya letter L. Di meja kerja ini, si klien kita itu pengen ada storage untuk penyimpanan, tapi pengen hanging sistemnya. Jadi hanging kabinet ya, bukan hanging shelf. Tapi hanging shelf-nya juga ada, ya kan? Kita sediain juga untuk yang emang benda-benda fast moving lah. Nah, kalau di kabinetnya mungkin klien kita itu banyak dokumennya kali ya. Jadi saya bikinin bener-bener kabinet yang bisa nyimpen file-file atau dokumen-dokumen penting. Nah, sistem mejanya, biasanya kan kalau meja itu ada kakinya ya teman-teman. Nah, kali ini saya pasang nggak pakai kaki. Maksudnya nggak pakai kiri kanan itu samping ya, yang menjadi kakinya itu. Jadi saya sistemnya ini di fluting, jadi digantung. Biar apa? Supaya leluasa aja, ya kan? Karena yang namanya meja kerja juga perlu perlu santai mungkin untuk berimajinasi, untuk bikin ide, kreativitas ya mungkin benar-benar harus dibikin nyaman. Kemudian di meja kerja ini di sebelahnya itu ada lemari, ya kan? Lemari untuk apa? Karena ini klien kita minta untuk ada satu lemari di mana lemari itu akan disimpan untuk beberapa produk-produk juga. Seperti misalkan karena backgroundnya memang pebisnis ya, kebetulan dia pebisnis, jadi produk-produk barangnya dia ingin disimpan di situ secara safety. Entahlah, saya juga nggak terlalu banyak nanya juga sih ya, yang pasti secara konstruksi dia mintanya seperti itu. Kemudian dari warna masih sama sih ya, ini juga permintaan klien, nggak mau warna yang lain, cuman white sama grey. Jadi benar-benar pengen nuansanya elegan, kemudian nggak berat-berat mungkin ya. Oke teman-teman, kali ini saya udah di penghujung kondisi review kita hari ini. Tepatnya saya ada di Garut ini ya. Kita tim hampir 2 hari di sini, memang fokus instalasi. Cuman itu aja yang bisa saya review. Semoga besar manfaatnya. Jangan lupa teman-teman klik subscribe, juga nyalakan loncengnya ya, dan selalu follow video-video saya berikutnya. Terima kasih.